Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Dengan imanmu sama-sama katakan, besar anugerahmu. Dengan hormat mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk memberkati jemaat Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Besar anugerahmu. Mari kita berdoa. Yang besar seluruh kasih-Mu, tanpa batas Engkau sebagai Raja segala raja yang ada sejak berbagai firman berkata, Engkau telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, menebus dosa kami, dan Engkau kembali ke surga dan berkata, ya, dengan rumah tempat bagi kami semua. Maka yang kelihatan kepada hamba bahwa Engkau yang perangkat dengan surga, dengan jemaat Asma suci yang punya rumah di surga. Kalau hamba dusta keteraka, kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Siapapun mengikuti acara ini Tuhan, agar mereka termasuk surga, agar mereka punya rumah di surga. Semoga acara online setiap rumah mereka berkumpul, agar mereka jadi warga surga, agar mereka termeterai untuk tinggal surga, punya rumah di surga. Maka berdoa, siapa sakit sembuh, agar mereka tidak kena virus corona, agar mereka semua tidak terkapar di rumah sakit, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak miskin bangkrut. Kami doa, siapa hari yang datang beban berat, letih sakit disembuhkan. Kami doa warga mereka agar termeterai sebagai warga surga dan akan Engkau undang ke surga bersama-sama kami. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita masih merayakan menaikkan surga, maka Tuhan berjanji menyediakan rumah bagi Anda. Maka itulah saya akan terbuka. Tuhan mengatakan apa? Menyediakan rumah bagi kita. Jadi di surga ada rumah. Itu tergantung juga permintaan Anda. Kalau Anda minta di taman dan nggak ada rumah, ada taman. Kalau Anda ingin taman, karena saya dulu pun nasiung bagi itu udah masuk sih, hamba di taman itu saja. Ternyata taman itu orang tua tetap tua, nggak ada pesta, semua di taman yang indah. Tapi kalau di masuk ada rumah, Anda awet muda, maka terserah Anda pilih yang mana. Mau di surga lataran atau halaman surga Taman Eden, atau Anda ingin di surga yang pesta, yang punya rumah di surga. Dua saya, kita ini dijanjikan Tuhan. Kalau saya dusta dipotong setan, saya dijanjikan Tuhan karena saya seorang martir. Gembala martir punya tugas bagi Anda. Maksud Tuhan yang menerangkan hanya seorang martir bagi orang kemasusi. Martir itu menyerahkan hartanya, nyawanya, tidak mikir duniawi. Maka Tuhan janji rumah di surga, tapi ada saya akan beri berapa cara, yaitu kalau Anda ingin masuk sih, yaitu ada kerajaan surga yang pertama, yang kedua keluarga muslim yang lulus, ketiga Anda kamu yaitu agar keluargamu jaga kasih mula-mula, tidak suam-suam, jatuh pun juga agar keluargamu hidup yang kudus, diberkati, dan Anda akan diundang pesta yang punya rumah di surga. Sebagai semoga kita baca di sini di Yohanes 14:1-3. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Tuhan menegaskan kembali ke surga, bertata di surga. Untuk apa? Tetap bekerja, nyiapkan nama rumah bagi Anda. Artinya keluarga harus berjuang untuk masukkan ke orang berjuang punya rumah dewi. Tapi ternyata kita harus berjuang untuk punya rumah di surga. Di surga kekal sepanjang masa, sepanjang abad. Kalau di bumi kan Anda paling cepat tahun lah, ya. Tapi Anda ya tergantung Anda. Tapi yang utama Anda cari rumah di surga agar Anda sepanjang abad di kerajaan surga. Maka itulah kalau Tuhan mengatakan apa? Aku menyediakan tempat bagimu di surga. Artinya untuk keluarga, untuk rumah tangga. Setiap rumah tangga, saya online ke setiap rumah dua saya, setiap rumah yang ikuti acara ini, Tuhan berkati rumah tangga mereka, agar keluarga mereka, Anda rumah tangga diberkati warga surga. Yang punya rumah di surga, Anda tercatat surga. Jadi Tuhan pernah berkata apa? Jangan berbahagia kamu punya kuasa usir setan. Berbahagialah namamu tercatat sebagai warga surga. Maka kalau Anda sebagai warga surga, maka berjuang untuk menjadi warga surga. Maka sampaikan pertama yaitu Anda harus berjuang untuk minta kerajaan surga. Gak usah malu-malu. Kita Tuhan anggap kita sebagai Bapa di surga. Maka kita doa minta apa yang Anda inginkan. Maka Anda misalkan minta rumah di surga, sangat indah. Kenapa saya pun punya pengalaman ingin ke surga. Saya nggak tahu ada di surga ada rumah, nggak ada taman. Karena ketika itu belum mengenal Yesus. Tapi saya dia minta ke surga dan 3 bulan. Jadi minta apapun Tuhan sangat indah 3 bulan. Maka itulah kalau sampai pada Anda itu Anda lebih dulu cari kerajaan surga. Intinya Anda cari kerajaan surga dan semua akan ditambahkan. Maka dikatakan di sini di Matius 6:33, carilah kerajaan surga. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Pertama tentang tempat Tuhan saya ke surga, rumah di surga. Itu saya harus cari buku-buku orang ke surga. Saya pernah cari buku orang Swedia, nama Dr. Colette. Dia yang ngobatin Brasilia. Maka dia dibunuh nggak mati. Maka luar biasa soalnya Bapak. Jadi orang tertentu Tuhan pakai luar biasa. Dia bisa tahu 1 week sekali 1 week 1 minggu di surga. Anda bayangkan orang bisa tahu mau diundang ke surga 1 minggu, bukan sehari atau semalam. Saya paling berapa ya tidak tahu berapa jam saya pernah diundang ke surga. Tapi saya kagum dengan Kolet apa? Dia tahu maka disajikan oleh pengikutnya, ditaruh di saya sampai kepada ditaruh lapangan untuk jaga. Dia mau ke surga 1 week. Anda harus percaya karena orang ini bunuh gak mati. Dia berani sebagai seorang dokter untuk nginjil ke Brasil. Jadi penginjil Brasil itu yang pertama Dr. Colette. Dia luar biasa. Obatnya orang banyak di sana. Apa sudah termasuk negara gede. Dua kita Brasil tidak ada virus corona, karena saat ini Brasil pun kena virus corona. Maka sekali lagi Dr. Colette seminggu di surga berkata apa? Ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya dia akan tempat rumah banyak di surga. Jadi Tuhan sebut, kalau Tuhan sama masih kerja untuk kita, untuk kebahagiaan keluargamu, keluargaku, maka kita tanggapi sekali lagi. Tuhan mengatakan sampai hari ini Tuhan Yesus
bekerja keras, mencari apa? Memberikan Anda, disiapkan rumah Anda di surga. Ayo Tuhan tetap bekerja di surga, menyediakan rumah bagi Anda di surga. Maka Anda jangan mudah pegang Yesus yang sedang di surga bekerja, menyediakan rumah. Anda bayangkan berapa laksa rumahnya, rumah bagi Anda. Maka saya kagum bisa kesana turun, dia bisa ketemu Tuhan. Tuhan terangkan sedang buat rumah di surga untuk Anda dan saya. Kalau saya kasihan itu, karena saya ini orang martir nggak tahu musuh. Waktu kalau Tuhan menunjukkan dimasuki kisah lain seseorang, saya orang martir. Maka kalau orang lain dimasuki orang itu sudah pernah ke surga. Itu karangan Dr. Yusuf, yaitu yang lain kemasuki pernah ke surga. Jadi kalau nggak belum ke surga, kata dia tulisan dokter lain nggak bisa. Maka itulah ya saya sebagai martir keras, dites keras. Saya nggak tahu punya nasar apa. Itu mengatakan, kamu punya nasar apa? Saya nggak tahu arti nasar. Karena waktu saya dilihat ke neraka, saya nangis. Saya cium kaki Tuhan, saya bersyukur boleh cium kakinya. Saya minta gantikan Tuhan kosong neraka, hamba ke neraka, beri kesempatan mereka untuk tobat Tuhan. Hamba tiap kali Tuhan terangkan satu demi satu siapa ke neraka, saya tetap cium kaki Tuhan. Dengan air mata saya Tuhan berkenan, timah air mata saya Tuhan hamba ke neraka, kosong neraka, beri kesempatan untuk tobat Tuhan. Tapi Tuhan terangkan apa? Kalau di bumi Anda bisa tobat, kalau di bumi Anda bisa minta ampun. Tapi kalau Anda sudah masuk Allah, gak bisa minta ampun, gak bisa tobat, akan ngasih Yesus gak bisa. Karena ngasih Yesus cuma di bumi. Cuma di bumi Anda punya iman, pegang Yesus yang punya surga. Pegang Yesus. Kalau Anda terlambat, pernah murtad, gak bisa ke surga, ada neraka, Anda terlambat. Kenapa sudah kena Yesus sia-siakan? Tuhan Yesus yang punya surga, yang punya malaikat, akhirnya malaikat jemput Anda. Maka Anda kalau berjuang tegas masuki agar punya rumah, keluargamu selamatkan, Anda harus berjuang untuk bukan dirimu sendiri, tapi Anda untuk keluargamu. Maka itulah yang pertama tadi, carilah kerajaan surga, semua ditambahkan. Pengalaman saya sebetulnya, saya dulu nggak kenal Yesus, tapi saya doa pada Allah yang punya surga, yang hamba bersama ibu yang surga. Saya tidak tahu Yesus, belum tahu agama nenek moyang ngajar apa. Kalau ke surga sulit, nah ibu bisa cerita karena ibu baru sedih, bapak baru dibunuh Belanda. Maka ibu kita sedih karena lihat sedih bagaimana bapak ditangkap Belanda, di setruk kita memang sedih. Jadi Tuhan perhatikan orang baru sedih tapi berjalan hidup baik. Maka waktu terserga ibu neraka ke surga surga, jembatan kecil kalau 11 set ke neraka. Saya sebagai anak kecil masih 10 tahun nih, takut melalui jembatan kecil ke neraka. Saya mau kalau Anda ada rumah. Jadi Tuhan nilai pertobatan saya sejak muda. Maka orang bertobat sejak dini. Istilah Tuhan, saya diberikan karena kamu sejak dini, karena saya gak mulai. Kamu bertobat sejak dini. Walaupun saya tidak tahu Yesus, saya ingin ke surga. Dan kalau Anda sampaikan lu ingin ke surga, karena punya iman. Berkata dengan Tuhan, dia punya iman ke surga. Hidup-hidup lagi. Kalau saya punya iman Pak, umur 50 tahun bisa disukai iman saya. Umur 50 tahun di surga, saya menjadi pertapa di gunung yang tidak mau ketemu orang, cuma nyembah Tuhan setiap hari. Itu maksud saya ingin jemput malaikat ke surga. Jadi waktu saya doa minta ke surga, Tuhan tidak terangkan apa maksudnya atau tahu dan tidak tahu. Tapi suatu hari Tuhan terang kepada saya, yaitu tadi sampaikan, saya punya tugas banyak kemasuki. Saya sebenarnya nggak mau, karena Tuhan saya ya sudah tua, nggak bisa kerja lagi.
digandeng surga, dilatih jemaat, lihat berarti jemaat TBS sangat besar surga. Di kelas masuk yang pesta, kalau saya dusta, so kan ada dusta, siapa dusta yang dihancurkan, siapa dusta di mimbar dihancurkan, karena dusta yang besok. Maka saya berani katakan, kalau saya dusta, saya belum berani gandeng surga, dilatih jemaat tautan manusia yang pesta surga. Awet muda lah gitu, siapa nggak itu dah tuh, anak kesalahan bro, lebih anda operasi berapa juta tuh, itu aja berkali-kali tuh. Tapi di surga Anda terima tubuh dari Yesus. Anda awet muda, Anda tinggal surga sepanjang masa. Itulah hadiah jemaat TBS. Karena saya mau keterangan untuk Anda, diberi hadiah untuk Anda. Ya hadiah saya juga ke surga, tapi hadiah saya lain tuh. Tetap jadi gembala, tetap bekerja melayani Anda. Jadi Tuhan Yesus pernah berkata apa? Datang ke dunia bukan untuk dilayani melayani sampai mati. Saya ternyata apa? Tuhan kasih pelatihan saya melayani sampai mati. Artinya tapi saya nanti juga di surga awet muda. Maka Anda berjuanglah untuk pesta di surga. Karena itu, karena saya orang martir, mau keterangan untuk orang lain, hadiahnya gede itu. Jemaat besok, kalau Anda nggak bisa, Anda bisa dua, Pak Masuk dusta dikurun. Iblis ke neraka itu boleh Anda daripada anak kritik saya. Kalau tidak Anda dusta karena saya sudah bilang saya dipilih Tuhan. Anda kemasukan apa? Saya seorang martir mau mati neraka untuk Anda. Jadi saya dicari kerajaan surga semua ditambahkan. Kalau Anda cari kerajaan surga semua jalan dosa. Saya pernah kecil nggak bisa sekolah, nggak punya uang dirampok, bapak meninggal dibunuh Belanda. Jadi saya keluar dari surga nggak bisa uang, nggak bisa punya uang. Saya cuma berdoa sama ibu saya nggak punya uang ya mau bilang apa. Tapi setelah doa dengan ibu ingin cari kerajaan surga, Tuhan kami ingin surga, tolong kami tidak mau ke neraka. Tuhan perhatikan tangisan kami nangis, uang dirampok habis, rumah katakanlah dimasuki perampok dan sebagainya. Maka itulah kalau Anda doa nggak tanggung-tanggung, Tuhan keluarga kami selamat ke surga. Tapi Anda yang belum mengenal Yesus, Anda tanya saja, Tuhan yang punya surga, kami ingin ke surga, kasihan kami, beri kami rumah di surga. Tidak mau ke neraka, sederhana kami minta surga, sederhana. Dan juga sederhana tuh, minta ke surga. Maka akhirnya apa? Surga semua ditambahkan. Artinya apa? Semua setelah saya doa, minta ke surga, semua tukar berpikiran saya. Saya ingin sekolah pada saya asli mau ada di luar ini gak punya uang. Saya dekat menjadi harus sekolah tinggi. Maka saya merantau, saya bisa dimanapun jual Quran. Saya punya iman, maka sekolah tinggi itu. Tuhan berkati satu, saya pandai cerdas nomor 1 di kelas. Jadi Tuhan cari orang itu pasti yang pandai cerdas. Karena berikut Tuhan pandai cerdas. Saya selalu bilang saya punya iman, saya roh debes rojo di bidangnya. Maka Tuhan pun saya perhatikan sampai hari ini masih orang yang pandai cerdas. Tuhan kan malu, warga kita harus pandai cerdas, hidup yang jujur, hidup yang suci. Maka juga korban untuk sama manusia. Maka setelah saya cari kerajaan surga, jadi pertama saya pikiran terbuka. Yang nggak bisa sekolah SD, saya terbuka ingin sekolah tinggi. Saya punya iman, seperti saya sadar nanti sana, dan betul saya bisa yang luar biasa, bisa sampai ke Amerika, pulang dari Amerika, makan tidur di sana, ikut Bung Karno, ikut Pak Harto, kerja di sana, artinya hidup yang mewah. Jadi kalau Anda cari kerajaan surga, hidupmu pun semua diberkati. Jadi yang pertama, Anda cari kerajaan surga, semua jalan untuk hidup maju, untuk Anda berkembang, untuk pandai cerdas, karirmu maju, cari kerajaan surga. Tuhan tunjukkan kalau Anda ingin cari kerajaan. Kalau warga surga itu harus sukses, berhasil, amin, berhasil. Anda punya iman,
berhasil. Maka dengan rumah artinya keluarga. Dengan rumah artinya kan keluarga. Dosa keluargamu yang online, lebih keluarga berdua nggak tanggung. Tuhan keluarga kami di surga agar punya rumah surga. Nggak tanggung-tanggung doa keluarga agar jadi warga surga, nanti punya rumah surga. Maka yang kedua supaya Anda punya rumah di surga, maka kedua yaitu keluargamu harus hidup yang kudus. Kita baca di sini di Matius 19:36. Matius 19 ayat 3 sampai 6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Tuhan. Tadi konsep Allah dengan rumah bagi Anda, rumah keluarga, suami, anak, atau cucunya. Tapi artinya keluarga itu ada suami, ada anak, keluarga. Maka sekali lagi Anda online berjuang, Anda puasa, Anda berjuang betul-betul agar punya rumah di surga. Saya ini punya tugas aneh-aneh oleh Tuhan. Kadang satu nolak saya mendekat, Tuhan tidak mau mulu-mulu. Bagaimana saya suruh saya tentang surga? Apa tidak menegur orang? Saya orangnya ingin damai, menegur orang, menegur, saya nggak menegur semua orang. Akhirnya Tuhan bilang aku yang negur, bukan kamu. Jadi saya punya otoritas dari Tuhan, negur pakai mulut Tuhan. Maka itulah kalau saya beri ayat itu, semua ayat yang dari Tuhan, yang Tuhan ucapkan. Karena artinya apa? Tuhan perintahkan saya untuk mengutip ayatnya. Itu tugas saya tuh. Ucapan Tuhan real, penuh kuasa. Ucapan Tuhan real, penuh kuasa. Maka yang kedua, ada bentuk keluarga kudus. Gampang dimengerti. Dunia 22 ada apa? Anak cucu. Jadi hanya satu rumah loh. Maka ada waktu dia menjadi dosa diusir dari taman. Jadi Anda jangan dosa. Kalau Anda dosa, taman juga nggak bisa. Maka itulah saling ampuni, saling siap Bapak Ibu. Saya ingin ketemu Anda, keluarga musuh, tetangga. Saya bukan ngomong yang mulu-mulu, tapi karena perintah Tuhan. Karena sekali lagi kalau orang mengadai soal ngomong ke surga tapi dusta, nggak layak siapapun bilang ke surga. Dusta harus dihancurkan. Itu nipu, itu iblis. Saya keras kenapa? Karena banyak ada aja orang-orang nipu kuasa minyak. Kalau dia nggak roh matir, nggak ada kuasa minyak. Tuhan ngajar saya, ngajarnya roh matir. Maka saya punya pelan kuasa Tuhan berkali-kali kembali kuasa minyak guru. Karena hanya seorang matir. Jadi keluargamu saling ampuni, saling setia. Keluarga dosa ada keluarga ya sangat setia. Jangan poligami, poliandri itu. Bahkan bukan lagi dua, satu untuk abang satu kalah. Jadi agama Kristen itu tentang pergan total. Dua jadi satu. Gak ada orang lain lagi. Ada perintah Tuhan keras loh. Cerai gak boleh. Perintah Tuhan keras loh. Kalau orang cerai gak boleh kawin lagi. Kalau kawin lagi berzina katanya. Jadi kalau saya ngomong gini bukan ngomong saya, Tuhan yang ngajar saya pakai ucapan Tuhan. Jadi jangan bilang saya ngomong keras. Saya ingin ngomong supaya Anda ke surga. Anda ke surga. Kalau Anda misalkan kawin cerai, Anda gimana ke surga? Kalau Anda berdosa, Anda ke surga. Intinya supaya Anda keluargamu
saling kasih, saling ampuni, agar punya rumah di surga. Karena bukan lagi 2, 1, maka ya, kita mengatakan apa? Bapa sama hidup kita, Tuhan dan nebus susah kita, milik kita, bukan milik kita lagi. Ini milik Tuhan, maka kita persembahkan yang sejati itu. Karena tubuh kita ibarat jati, kita nggak boleh lagi dosa, nggak boleh berzina, dan sebagainya nggak boleh. Kalau ingin surga, saya punya keras Tuhan yang ngomong pakai apa? Seandainya Tuhan katakan, aku yang bilang, saya tafsirkan juga Al-Baqarah ayat yang Tuhan katakan. Jadi Anda nggak akan tersinggung apa? Saya kutip ucapan Tuhan, urapan ada dari ucapan Tuhan. Maka yang ketiga, jadi yang kedua, keluargamu harus suci, kudus, saling ampuni, saling setia, lupakan masa lalu. Anda dengan nengok masa lalu Anda, berjuanglah. Karena apa? Harapan Anda ke surga masih sempat selama hidup di bumi. Anda selalu minta ampun. Anda telah minta ampun, nggak ada harapan. Maka yang ketiga, yaitu di Wahyu 3, 14-17. Wahyu 3 ayat 14-17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Demikian firman Tuhan. Menegaskan kepada jemaat di Laodikia itu. Jadi kalau saya sering sebut pada jemaat hati, kita bagus itu semua dimulai dengan kepada malaikat jemaat. Jadi kalau saya akan kasih penglihatan, misalkan anakmu diserahkan jadi warga surga, dijaga malaikat, asal ya jangan dosa salah, atau Anda keluargamu semua diberkati, agar suami setia, ya punya malaikat ngawal rumahmu, jaga rumahmu agar setan tidak akan bisa masuk rumahmu. Maka perintah Tuhan sampaikan, katakan jangan suam-suam. Artinya apa? Jangan jatuh bau dosa. Jadi sekali lagi, yang orang suam-suam itu yang jatuh bau dosa, Tuhan keras, aku mutahkan. Jadi Tuhan keras pada orang yang jatuh bau dosa. Kalau pendeta Tuhan kita akan ministry. Tapi sebenarnya yang mendakan PD ibu dulu, saya dulu nggak mau hubung ibu, tapi karena ibu gimana dengar PD, ya kayaknya berhasil dengar PD, ya sadar dukung PD, ya kayaknya dukung PD-nya, maka karena satu aso Anda perlu tuh ibu itu orang Yahudi, saya sampaikan ibu saya orang Yahudi, karena Padang dijala orang Yahudi, banyak orang Yahudi, maka sampai Argo ingin silsilah keluarga Pak Dalan sama ibu, silsilahnya apa? Ternyata memang semua nama orang Yahudi, semua nama Yahudi, maka Argo nyelidik darahnya ke Israel, ke luar negeri, sampai ke New York, sampai ke mana-mana, ternyata darahnya tetap darah Israel. Jadi kalau ibu yang dipilih, karena kita mengatakan nanti dari timur dan barat agar banyak orang menuju ke masuk Yesus, maka ibu dipakai Tuhan karena dari ada unsur Yahudi. Jadi Tuhan pakai orang tertentu, ternyata untuk apa? Untuk mengembangkan gereja. Kadang orang nggak ngerti, tapi Tuhan pilih orang yang
ada unsur Yahudi dipakai untuk diberi kuasa mujizat. Maka kalau Argo yang paling fanatik bahkan pada sekolah di Tel Aviv, sekolah Yahudi itu, Yahudi. Aristo juga, saya juga nggak tahu tuh. Saya anak saya tuh suka pakai itu. Atau bahasa Yahudi. Aristo pernah ngajar bahasa Ibrani. Argo juga ngerti bahasa Ibrani. Argo pernah dia kesungguh itu apa? Kalau orang mau investasi ke Israel, Argo bisa disuruh pemerintah Israel bagi anehnya yaitu memang waktu ke Israel itu Menteri Pariwisata dikasih surat apa? Saya duta besar pariwisata. Surat-surat saya hilang, lupa. Maksudnya karena dia tahu TPSU banyak sekali juga ke sana dan TPSU penuh kuasa. Saya sekali lagi jangan sama kalau Anda pendeta Tuhan keras ya. Nah, Tuhan kasih peringatan berkata pendeta yang satu Tuhan tidak mau ada orang meninggalkan pelayanan saya maaf saya enggak harusnya kan saya negur bilang bisa orangnya emang enggak melukai orang lain kenal baik lebih kenal baik ya akhirnya saling bolos punya pacar akhirnya mati bahkan ada orang terkenal saya nyebut nama dia sampai sekolah di Amerika terkenal penakut Fatibas itu tadi Tuhan ngomong harus lihat orang ini aku cabutnya karena dia banyak berzina. Jadi kalau ada pendeta jangan berzina, Tuhan paling marah kalau ada berzina. Anda kapan bisa dicabut? Maka orang pendeta itu suci, jangan sampai Anda jatuh dosa. Jadi jangan suam itu jatuh dosa. Tuhan tidak mau yang kemasuki jatuh dosa lagi, yang kemasuki. Tuhan tidak mau yang jatuh dosa harus bertobat. Orang yang suci benar-benar jangan berdosa lagi. Kalau Anda jatuh dosa Anda bisa dimutakan. Anda kan tidak mau dimutakan maka yang keempat Lukas 17:30 yang keempat yaitu bagaimana orang kalau ada orang ketiga Tuhan juga tidak mau terima. Lukas 17 ayat 30-37. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di atas peranginan di rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Singkatnya ya disebut apa? Tuhan mengatakan pertama, ingat istri Lot. Dia enggak boleh nengok belakang. Dia nengok ke belakang jadi patung tiang garam. Hanya apa Anda enggak boleh ingat masa lalu. Kadang-kadang memang saya pernah ditawari 10% suatu bank jadi chairman. Ya ternyata untuk nipu saya, uang saya supaya disimpan di situ. Dulu saya cukup kaya. Karena saya bisa bayar proyek di Pertamina, di Bulog, di PN, apa yang PN negara itu saya bisa masuk karena saya memang kerja di sana, maka saya bisa cukup maju bidang farmasi. Maka
Terutama Anda nggak boleh nengok ke belakang. Apa masa lalu? Sudah kadang-kadang saya ke masa lalu. Kalau saya mau dulu punya izin pabrik plastik, mau dikasih uang 500 ribu sama rumah di Senopati. Saya juga mau cuma izin plastik pada saya nggak teruskan. Saya kadang-kadang karena saya dulu nggak pernah ingat uang. Agak zaman ini kalau bergereja kan juga perlu dana. Karena saya ingat gereja perlu dana pembangunan dan sebagainya. Maka Tuhan berkati yang saya bersama kami di TPS berkati. Dan saya tidak, karena saudara tidak punya roh minta-minta. Sadun, kalau diundang orang kaya saya jarang datang. Kenapa? Saya bilang saya tidak berkurang kaya. Saya nggak mau dikira minta-minta. Saya orangnya minta-minta. Saya haram kalau minta-minta. Karena kalau ketemu orang kaya kan dikira minta-minta. Maka Anda yang nggak boleh dunawi. Ada kalau yang di atap. Gak boleh turun ngambil barang-barangmu aja, gak boleh masalah dunia. Anda kalau di ladang ya berdua, jangan pulang ke rumah, jangan pulang, artinya gak boleh ke rumah. Maka artinya kesimpulan apa? Gak boleh duniawi. Saya pernah ketemu orang di tamu itu, dia duniawi, dia terus dia aja ngomong, dia ingin ke masuk gak bisa. Dia bang di bumi kaya raya dia, rumah di Banteng 6 atau 7. Dia bebas sebenarnya dulu ingin perusahaannya saya pernah pegang perusahaannya dan salah jatuh saya pegang juga, akhirnya juga bisa lengan di istana. Saya tinggalkan juga dalam keadaan maju. Sekali lagi, Anda jangan duniawi atau ada yang masa lalu. Yang ketiga, jangan ada orang ketiga di rumah tanggamu, karena Tuhan terangkan saya. Sama saat ini, satu dia nggak tidak, saya pernah cerita, ada film, saya ingin lihat film itu lupa aja, tentang kejaman pengangkatan, seorang pilot, yaitu istrinya, anaknya diangkat, dia pulang, istrinya nggak ada, anak nggak ada, kenapa? Di hari pengangkatan itu dia pacaran dengan pramugarinya, film itu pacaran pramugarinya. Sehingga dia tertinggal, dia ada orang ketiga. Jadi Tuhan juga terangkan pada saya, yang terangkan pada saya arti satu diangkat atau tidak, ada orang ketiga. Maka saya pernah penglihatan khotbah ke zaman maka Tuhan terangkan yang tidak diangkat itu ada orang nggak punya, ada orang punya ketiga. Jadi Anda mengatakan apa? Dua. Dia bersuara, gak boleh putuskan manusia. Gak berdua, gak boleh orang ketiga. Karena rumah itu di surga cuma pasangan suami istri. Jadi Anda ingat jangan orang ketiga. Kalau Anda orang ketiga, Anda tidak bisa, gak bisa punya rumah di surga. Tuhan langsung terangkan pada saya. Karena saya kalau baca ayat itu, saya ingin tahu saya renungkan ayatnya apa. Bisa merenungkan yang satu materi, satu diangkat tidak, saya renungkan. Ya Tuhan terangkan, ada orang ketiga. Jadi karena memang dua orang ketiga. Jadi maaf para bapak, Anda nggak boleh punya yang ketiga. Kalau Anda punya orang ketiga, Anda akan diangkat. Ngomong Tuhan bukan saya. Yang para ibu juga jangan saya ada orang ketiga. Anda nggak diangkat. Anda nyerahkan diri kepada setan. Lagi itu perintah Tuhan bukan saya. Saya nggak menyuruh Anda. Saya orang yang istilah Tuhan saya seorang bijak. Orang bijak Tuhan katakan saya orang bijak. Saya nggak menyuruh orang, lukai orang. Kalau Tuhan akan terangkan pada saya bahwa kalau bicara benar, bukan dusta, doakan saya bersama ibu ditulis di surga. Tuhan katakan sesuatu diundang kami agar kami sebagai gembala sidang hidup yang suci yang baik selalu melayani Anda, berjuang untuk Anda dan saya agar Anda disadari betul tetangga di kerajaan surga. Maka yang kelima yaitu Tuhan katakan siapa diundang yang pesta surga di Wahyu 3:18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku
emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Ada suatu kesimpulan bagaimana Anda dimasuki pesta surga. Maka Tuhan katakan apa? Akan Anda diundang pesta surga pertama. Itu Anda harus menang secobaan. Seperti Mas Dimon akan dibakar. Terus mengalami cobaan, teori nggak kuat. So. Bayangin, nggak punya apa, berarti nggak kuat. Tuhan pakai saya, satu kuat. Selalu janji Dubai. So. Kalau saya misalkan waktu mau sekolah tinggi di luar negeri, Tuhan saja Dubai, nggak dosa. Maka tinggal bukan Tuhan. Maka kalau Anda minta suatu janji Dubai, kalau Anda nggak janji Dubai, ya nggak janji Dubai, itu pasti janji. Maka Anda harus menang atas cobaan. Yang utama cobaan. Yang kedua Anda harus bercobakan pakaian putih. Kalau hidup suci nggak boleh jatuh manusia. Yang ketiga Tuhan akan beli minyak dari Tuhan. Maka Anda harus ada minyak. Karena minyak itu berapa kali saya sampaikan kalau ada minyak sepanjang masa dia berjuang Tuhan. Tuhan akan beli padaku minyak untuk memandang dalam hati Anda pesta di surga. Mari Anda berjuang pesta surga, berjuang. Kita tolak dosa kesalahan menghalang kita dengan Tuhan. Ada karena dosa kita, kesehatan kita. Maka mari kita kuat dengan cobaan zaman ini. Jangan susah kita tolak virus corona. Kita tolak itu orang yang buat persoalan surga. Maka lagi Anda dan saya, mari kita menang cobaan. Sekarang enggak ada cobaan zaman sekarang. Anda dewasa, Anda tidak miskin, enggak bangun, Anda enggak ganggu dan sebagainya. Tapi lagi Anda cari surga juga. Anda enggak meskipun saya mengalami dosa miskin, ya pernah kaya. Tapi Tuhan pakai siapa? Diratakan dulu. Supaya saya cari kerajaan betul. Setelah terbelasan aku tuh saya cari kerajaan juga. Dan semua tambahkan. Dan Tuhan pakai saya. Kenapa? Saya betul bertobat. Maka mari kita betul bertobat. Cari kerajaan juga. Semua ditambahkan. Maka dari depanmu Anda punya iman. Tinggal tunggu ke surga. Kita tak tahu kan Tuhan, tapi persiapan kita ke surga. Maka juga sekali lagi Anda harus ada minyak. Banyak kesaksian saya juga. Ada minyak, enggak kena sekolah dan sebagainya. Anda perlu minyak harapan. Tuhan mengatakan beri daripada aku. Kemana melangkah pakai minyak, Anda dijaga mereka. Setan takut pada Anda. Demikian firman Tuhan. Karena waktu mepet soalnya saya serahkan pada puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh kita kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Luar biasa diberkati. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersyukur, yang bersuka cita beribadah pada pagi hari ini. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita beribadah dan saudara dan saya kita dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Bilang sama kanan kiri tetangga saudara, selamat hari Minggu Tuhan memberkati. Sekali lagi bilang sama mereka, selamat hari Minggu Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
yang begitu indah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, walaupun di luar mungkin cuaca kurang bersahabat ya Bapak Ibu, cuaca sedang hujan, tapi saudara dan saya kita percaya orang-orang yang setia mencari Tuhan, saudara dan saya pulang pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Maka saudara sedikit melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang pada pagi hari ini. Tadi firman Tuhan yaitu dikatakan dalam Lukas 17 ya saudara, bahwa suatu hari saudara dan saya ya kita semua akan bersama-sama dengan anak manusia, yaitu artinya Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali menjemput saudara dan saya untuk terbang ke sorga. Haleluya. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan untuk mati di atas kayu salib lagi ya saudara, dan ya kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, Dia bangkit di hari ketiga. Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, saudara dan saya, kita percaya melalui Paskah, melalui kebangkitannya iman saudara dan saya pun kita bangkit bersama dengan Tuhan. Tahun ini kita lalui bersama dengan Tuhan, ada kemenangan, ada sukacita, ada jalan keluar setiap hari bersama Tuhan. Saudara dan saya melihat mujizatnya yang besar. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maka saudara, seperti apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang, ya saudara dan saya di akhir zaman, saudara dan saya kita akan mengalami pengangkatan. Yang dengar katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, terangkat ke sorga. Amin. Bilang sama kanan kiri saudara, kita terangkat ke sorga. Haleluya. Saudara dan saya, kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya ya saya sampaikan sekali lagi, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk membawa saudara dan saya. Bukan untuk mati di atas kayu salib, karena Dia sudah mati di atas kayu salib, Dia sudah bangkit di hari yang ketiga. Tapi Tuhan Yesus akan datang membawa saudara dan saya untuk bersama-sama dengan Dia. Pesta perjamuan kekal selama-lamanya. Maka saudara, kapan saatnya itu tiba, saudara dan saya kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya tadi Lukas 17, ya saudara, ada satu orang di ladang, satu terangkat, satu tidak. Ada dua orang di satu tempat tidur, bicara keluarga, rumah tangga. Gembala Sidang mengingatkan saudara dan saya sekali lagi, kita di akhir zaman, mari saudara dan saya, kita pelihara terus kasih mula-mula. Karena orang yang hidup dalam kasih mula-mula adalah orang-orang yang akan terangkat ke sorga. Amin. Saudara dan saya terus senantiasa jadi pelaku firman Tuhan. Meskipun saudara dan saya kita tidak pernah tahu kapan waktunya, kapan waktu anak manusia datang kedua kali bagi saudara dan saya. Bahkan saudara, seperti tadi Gembala Sidang Papa Reji menyampaikan, dunia perfilman Hollywood pun mendukung saudara ayat firman Tuhan yang saudara dan saya pegang. Ya saudara, artinya apa saudara? Bahwa suatu hari ada rapture. Ya, ada filmnya saudara. Saudara boleh cek filmnya. Ya saudara, di sana saudara akan lihat ya bahwa betapa memang saudara dan saya kita ya tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Tapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya boleh terbang ke sorga bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Bahkan saudara, film itu ya, yang main pun aktornya aktor terkenal ya saudara, yang main Nicolas Cage. Saudara boleh cek ya film yang dimain oleh Nicolas Cage ya saudara, judulnya apa? Tentang pengangkatan. Nah itu saudara ya, karena ini live streaming saya nggak enak ngomong judulnya saudara. Oleh sebab itu ya saudara, pagi hari ini saudara dan saya sekali lagi firman Tuhan mengingatkan setiap kita, karena ada pengangkatan. Itu sebabnya saudara dan saya kita harus berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama-sama dengan saya, berjaga-jaga. Amin. Karena sekali lagi saudara, bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu. Itu sebabnya saudara dan saya kita tidak akan pernah menduga kapan waktunya, kapan saatnya tiba. Pagi hari ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh kebenaran disampaikan oleh Gembala Sidang melalui kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saudara, mari sama-sama saudara saya undang kita semua untuk sama-sama sedikit melanjutkan. Kita buka firman Tuhan dari satu Injil saudara. Bersama-sama saudara kita lihat, yaitu Injil Yohanes. Kita buka sama-sama saudara, Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan 20 saudara. Saudara yang bawa Alkitab boleh sama-sama kita buka dan kita perhatikan bersama. Saudara boleh baca sama-sama. Yang lihat dari HP, saudara boleh langsung ketik HP-nya ya saudara, ketik cari firman Tuhannya. Yohanes 20 ayat 18 sampai 20. Bersama-sama yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati. Amin. Yuk sama-sama Tiberias, yang di Gadinias, juga yang di live streaming, kita baca bersama. 1, 2, iya.
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka apa? Takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, melihat Tuhan. Amin. Pagi hari ini doa saya, saudara dan saya, kita mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Sama seperti ya pengikut-pengikutnya dijumpai oleh Tuhan Yesus. Maka tadi saya singgung sedikit tentang Paskah. Ya saudara, hari Minggu kemarin kita baru merayakan Paskah. Dan saudara, setelah Paskah, setelah kebangkitannya, ada banyak orang yang bertanya, lalu setelah Paskah apa? Ya saudara, ada banyak orang yang merasa ya udah, kalau udah Paskah Tuhan sudah bangkit, ya berarti Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Ya saudara, ini adalah reaksi, ini adalah respon yang kurang lebih sama seperti para pengikut Yesus pada waktu itu. Ya saudara, karena mereka merasa kehilangan figur pemimpin dan mereka tidak tahu saudara, ya apa yang harus mereka lakukan. Nah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, sehingga membuat mereka tidak berjaga-jaga. Peristiwa perjumpaan pengikutnya dengan Yesus setelah Paskah ini saudara, maka mirip dengan yaitu peristiwa pengangkatan. Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga. Pagi ini mari saudara dan saya, kita berjaga-jaga, kita waspada, kita hidup di dalam pertobatan setiap hari. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu anak manusia untuk datang kedua kali membawa saudara dan saya, kita orang yang percaya, yang menjadi pelaku firman, kita akan pesta kekal di sorga. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara dan saya bersama-sama keluargamu, keluargaku, kita terpelihara sempurna. Oleh karenanya pagi ini saudara yang mau catat firman Tuhan, silakan saudara catat firman Tuhan. Saya beri judul Yesus menampakkan diri. Sekali lagi, Yesus menampakkan diri, ya saudara. Maka saudara, seperti yang sudah saya sampaikan, peristiwa Yesus menampakkan diri ini saudara, dia banyak menampakkan diri kepada pengikutnya. Sengaja saya tidak bilang hanya murid-muridnya, karena saudara memang kenyataannya Alkitab mencatat kebenaran firman Tuhan, ya Yesus menampakkan diri tidak hanya kepada murid-muridnya, tapi juga salah satunya kepada Maria Magdalena. Ya saudara, saya percaya bukan kebetulan kalau Yesus juga ya pertama menampakkan diri, ya menjumpai Maria Magdalena. Ya kenapa? Ya mungkin kalau orang bertanya, kenapa Maria Magdalena ya Pak Pendeta? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan muridnya yang laki-laki? Saya percaya bahwa saudara, peranan wanita ya saudara di mata Tuhan, saudara sangat ya penting dan sangat berharga. Ya saudara, saya mau sampaikan juga termasuk gereja ini. Saudara, gereja Tiberias saudara pertama kali ya saudara, bahwa ada kegerakan rohani, ada pertobatan saudara juga diawali, dimulai dari pertobatan Ibu Gembala. Ya saudara, bahkan Ibu Gembala sendiri yang dijumpai oleh Tuhan Yesus, artinya mengalami kuasa Tuhan, kesembuhan, di mana waktu itu kaki beliau bengkak dan beliau duduk masuk di dalam sebuah gereja. Ya saudara, di dalam hadirat Tuhan, maka sakit penyakitnya yang bertahun-tahun, ya saudara, tidak ada obatnya, bahkan bertahun-tahun menderita, hanya duduk di dalam hadirat Tuhan, pulang dari gereja sembuh, tidak bengkak lagi, sempurna sehat. Maka doa saya pagi hari ini, saudara dan saya yang beribadah, kita yang di live streaming, yang di Gading Nias, kita datang masuk dalam hadirat Tuhan, saudara dan saya diberkati, berjumpa dengan Tuhan, pulang pasti sehat sempurna, diberkati berhasil, sembuh, diberkati jadi majikan, warga sorga, penuh kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya pagi hari ini bukan kebetulan saudara dan saya kita ada di tempat ini. Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Yesus menampakkan diri. Apa tujuan Yesus menampakkan diri? Saudara, yang pertama hari ini sama-sama kita lihat, yaitu saudara, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada pengikutnya? Kenapa atau tujuannya apa saudara? Ya, Yesus menampakkan diri pada
para pengikutnya. Yang pertama, saudara dan saya boleh catat baik. Yesus mau memberikan kekuatan bagi yang percaya. Sama-sama dengan saya bilang, aku percaya. Sekali lagi lebih kompak, aku percaya. Amin. Ya, saudara dan saya dikatakan orang percaya. Ya, bukan karena melihat, tapi saudara dan saya kita sudah percaya. Alkitab katakan, nanti kita akan sama-sama lihat ayatnya. Tapi sebelumnya saudara, Markus 16 ayat 10 sampai 14 mengatakan demikian. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Siapa perempuan itu? Maria Magdalena. Ya tadi ya saudara. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Saudara, dalam ayat yang lain, dalam teks yang lain, ya ayat yang barusan kita dengar ini, ayat 12, itu adalah pengikut Yesus yang berjalan ke Emmaus. Nah, saudara mungkin pernah baca ya, pernah dengar ayatnya ya. Makanya saudara di sini tulis perjalanan keluar kota. Lalu saudara ayat 13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun, 2 orang yang mau ke Emmaus itu, teman-teman itu tidak percaya. Sekali lagi, tidak percaya. Ayat 14, yuk sama-sama kita baca. Tiberias pagi hari ini. 1, 2, iya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia apa? Mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Haleluya. Saudara mohon maaf, bukan saya yang bilang ya, tapi Alkitab yang mencatat kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saudara dan saya, kita diingatkan Tuhan. Rugi kalau kita nggak percaya. Sekali lagi Alkitab mencatat hari ini saudara, Yesus menampakkan diri sampai 2 kali. Yang pertama kepada Maria Magdalena, lalu saudara kepada pengikutnya yang lain, kepada muridnya. Saudara, sebelum kepada murid-muridnya, ada 2 orang yang ke Emmaus. Saudara, ketika Yesus menampakkan diri, lalu mereka pulang, 2 orang yang ke Emmaus ini, lalu menyampaikan berita bahwa Yesus hidup. Sama-sama bilang sama saya, Yesus hidup. Amin. Yesus hidup, dan mereka lihat Yesus, tapi murid-muridnya lagi-lagi nggak percaya. Itu sebabnya saudara, hari ini Alkitab mencatat dan mengingatkan saudara dan saya, Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Hati mereka yang, mohon maaf, Alkitab yang bilang sekali lagi, kedegilan hati mereka. Kok nggak percaya? Kok nggak mau rendah hati, mau percaya gitu saudara. Hari ini saudara saya mau sampaikan, ketidakpercayaan menghalangi berkat dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi hari ini saudara, memang kita manusia ya saudara, diberkati dengan yang namanya hikmat, diberkati dengan yang namanya pikiran, diberkati dengan yang namanya ilmu pengetahuan dalam hidup saudara dan saya. Tapi saudara dan saya, kita adalah berasal dari kerajaan Allah. Saudara dan saya, kita miliknya Tuhan. Saudara dan saya, kita warga kerajaan sorga. Yang dengar katakan amin. Warga sorga hidupnya selalu ya saudara, sangat-sangat berkaitan dengan kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga, saya mau sampaikan pada pagi hari ini saudara, adalah yaitu yang membuat saudara dan saya hari ini kita hidup di atas dari teori dan logika dari manusia. Sekali lagi, saudara, saya sering sampaikan sama Bapak Ibu saudara, bahwa saudara, ilmu pengetahuan tidak bisa mengejar kecanggihan, kuasa, kebenaran firman Tuhan. Apapun hari ini yang saudara dan saya kita dengar, yang kita terima dari kehidupan kita, teori manapun tidak bisa mengejar kebenaran kuasa firman Tuhan. Itu sebabnya responi dengan percaya. Kalau kita nggak percaya, rugi. Karena apa saudara? Ketika saudara dan saya memberi hati untuk percaya, membuka hati untuk percaya, saudara, jalan saudara dan saya diluruskan Tuhan. Jalanmu, jalanku adalah jalan sukacita. Katakan amin. Jalan saudara dan saya adalah jalan yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Saudara dan saya, tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, sama-sama kita, sebenarnya saya nggak plan ini, tapi coba kita lihat sama-sama. Amsal 3 yuk. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Agar pagi ini saudara dan saya, kita bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya dikuatkan kembali. Amsal 3, ya.
ayat 5 dan 6. Bersama-sama Tiberias kita baca. 1, 2, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang percaya katakan haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara, Alkitab hari ini mengingatkan saudara dan saya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan dengan pengertian kita yang S2, bukan dengan hikmat kita yang S3. Ya saudara, puji Tuhan, S2, S3 itu bagus, itu baik. Ya saudara, saya mau sampaikan sama saudara, iman pun harus disertai dengan yang namanya apa saudara? Dengan hikmat, dengan belajar. Saudara dan saya berusaha. Tapi sekali lagi saudara, yang S2, S3, S4, S5, S tongtong, S teler sekalipun. Ya saudara, saya mau sampaikan, tidak bisa mengejar kuasa kebenaran firman Tuhan. Karena apa saudara? Yang bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Amin. Bagi saudara dan saya, orang percaya tidak mustahil. Selama saudara dan saya memberi kepercayaan kita, kita percaya kepada jalannya Tuhan yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Ya saudara, sekali lagi. Ya saudara dan saya, ketika saudara dan saya melihat apa yang nyata di dunia, sepertinya itu tidak mungkin, mustahil. Tapi ketika saudara dan saya percaya, saudara dan saya akan sangat diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, karena firman Tuhan yang katakan saudara, sekali lagi Yohanes 20 ayat 29. Dalam terjemahan yang lain, terjemahan sederhana, saudara, saya sampaikan di sini, saya catat di sini saudara. Lalu Yesus berkata kepadanya, sekarang baru kamu percaya karena sudah melihat aku. Tetapi Allah akan sangat memberkati setiap orang yang percaya kepadaku walaupun belum melihat aku. Kalau saudara baca di terjemahan yang biasa, ya saudara, di sana ditulis ya saudara bahwa engkau percaya ya karena sudah melihat. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Nah, dalam terjemahan yang lain ini dikatakan di sini ya, kata berbahagia kalau di terjemahan baru, di sini ditulisnya tetapi Allah sangat memberkati. Ya saudara, jadi saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, sekali lagi saudara, tidak mustahil bagi kerajaan sorga untuk mengerjakannya buat saudara dan saya, selama saudara dan saya pakai iman kita, pakai kepercayaan kita. Amin. Selama saudara dan saya datang dengan rendah hati untuk berubah, untuk bertobat, datang kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Amin. Ada seorang bapak saudara, bapak ini ya, dia kira-kira tahun 90-an gitu saudara ya. Memang sudah agak lama, tapi saudara, hari ini saudara saya teringat saudara bahwa kasih kuasa mujizatnya Tuhan itu luar biasa bagi kita orang percaya. Amin. Saudara, dia punya tanahnya ini saudara, dia mau minta didoain sama Pak Paryaji. Tadinya dia bukan orang Kristen, ya, datang dari kepercayaan yang lain saudara. Dulunya nyembah patung-patung gitu saudara. Saudara, ketika dia mentok, ya nggak punya jalan keluar. Nah, ini tadi yang saya bilang saudara. Ya, manusia sering menghadapi yang namanya jalan buntu. Tapi kalau bersama dengan Tuhan tidak ada jalan buntu. Katakan amin saudara. Amin. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang kompak bagi nama Tuhan. Saudara, hidupnya bangkrut. Ya, sudah jalan buntu, nggak lihat ada pengharapan. Ya, kenapa? Karena tanahnya saudara bukan mau disita. Tanahnya sudah disita oleh bank saudara, sudah disita. Dia datang ketemu Pak Paryaji, nangis-nangis saudara, minta didoakan karena sudah jalan buntu waktu itu ya saudara bagi dia. Ya, nggak ada harapan lagi. Saudara, Pak Paryaji ya kasih minyak urapan, doa tumpang tangan. Ya saudara, di surat bank itu saudara, surat tanahnya. Lalu saudara, Pak Paryaji berdoa dan menubuatkan, tanah you akan dilelang sebanyak 5 kali. Dan setelah 5 kali dilelang, tidak ada yang laku sama sekali oleh orang lain. Karena tanah itu akan kembali lagi kepada you. Saudara, lelang pertama, lelang kedua, enggak dibeli orang. Lelang ketiga, enggak laku, enggak ada yang beli. Lelang keempat, sampai lelang kelima. Dan saudara, tergenapi 5 kali lelang, enggak ada yang beli. Akhirnya saudara, karena anugerah Tuhan, Bapak ini ada berkat, jadi di buyback, dibeli lagi saudara, kembali lagi tanahnya kepada dia. Dan saudara dan saya, kita melihat pertolongan Tuhan luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Karena saudara dan saya punya Tuhan yang hidup. Katakan amin. Secara manusia nggak mungkin. Gimana? Ya gimana bisa sampai 5 kali begitu saudara. Ya, tapi sekali lagi, kalau saudara dan saya hari ini memberi hidupmu, hidupku kepada yaitu kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saya, kita berjalan dalam ketenangan. Amin.
walaupun di luar kering, di luar sulit, di luar mungkin ada kesesakan, tapi senantiasa anak-anak Tuhan mengalami damai sejahtera dari kerajaan sorga. Katakan amin. Yang kedua saudara, ya, tujuan Tuhan Yesus yaitu menjumpai murid-muridnya. Ada diberi damai sejahtera bagi orang-orang yang takut. Nah, saya tulis di sini saudara, kenapa Pak Pendeta tulis takut? Karena banyak orang takut hari-hari ini. Ada banyak orang cemas hari-hari ini. Ada banyak orang khawatir hari-hari ini. Saudara dan saya mari, angkat tangan kanan saudara. Letakkan tangan kirimu di dadamu. Sama-sama bilang sama saya, tenanglah hai jiwaku. Sekali lagi, tenanglah hai jiwaku. Sama-sama bilang sama saya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Haleluya. Pagi hari ini saudara dan saya, kita datang sama Tuhan. Saudara boleh turunkan tangannya. Ya, datang sama Tuhan. Katakan, tenanglah hai jiwaku. Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan, pujilah namanya terlebih dahulu. Karena dia Tuhan yang tidak pernah berhutang atas hidup saudara dan saya. Amin. Dia Tuhan yang membawa saudara dan saya pada damai sejahtera yang sejati, yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Bagi dunia, kalau nggak punya masalah, lalu damai. Ya, sekali lagi saudara, bagi orang dunia, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, pasti damai. Saudara, belum tentu. Ya saudara, apa sih damai? Saya catat di sini saudara, damai sejahtera itu adalah, ya saudara, adalah hidup yang mengalami damai sejahtera, bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang mengalami kehadiran Roh Allah, walaupun di tengah masalah. Yang setuju katakan amin dulu nih. Amin. Sekali lagi saudara, ya, damai sejahtera itu bukan hidup tanpa masalah, tapi mengalami Roh Tuhan, Roh Allah di tengah-tengah walaupun ada masalah, walaupun ada tagihan, walaupun ada cicilan bu, walaupun hari ini saudara mungkin berpikir, aduh pendeta gimana ya masa depan anak-anak saya, aduh pendeta gimana ya hari esok saya, gimana ya pendeta ya 2 tahun 3 tahun ke depan. Gimana ya pendeta, keluarga saya serahkan dalam tangan Tuhan. Dia bekerja karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang percaya mengasihi Tuhan. Selalu ada kasih kemurahan mujizatnya bagi kita yang percaya. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan Yohanes 20. Rekan-rekan boleh bersiap di depan. Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Ya saudara, Alkitab katakan apa saudara? Ketika Yesus menjumpai, ya, Yesus menjumpai murid-muridnya. Dan saudara, ini adalah salah satu kata kunci juga yang hari ini kita akan pelajari sama-sama, kita terima dengan iman. Maka kata Yesus sekali lagi. Saudara perhatikan di sana, ya, ada kata kalimat sekali lagi. Ada kalimat sekali lagi, artinya bukan pertama Yesus ngomong ini. Yesus sudah sampaikan, Yesus sudah ngomong. Makanya Yesus bilang di sana, sekali lagi damai sejahtera bagi kamu, bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Semua yang dengar katakan amin. Yes, ya saudara, bagi saudara yang live streaming, saudara yang di Gading Nias, walaupun cuaca kurang bersahabat, walaupun mungkin saudara kedinginan, walaupun mungkin saudara salah kostum, aduh tadi tahu gitu dingin harusnya bawa jaket. Iya kan saudara? Tetap saudara dan saya ada damai sejahtera Tuhan. Amin. Ayat 20 dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, ucap berkat pada pagi hari ini bagi setiap saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan yang percaya ada damai sejahtera dari Roh Kudus. Di hidupmu, di hidupku ada Roh Kudus. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus masuklah dalam hidupku. Roh Kudus tuntunlah hidupku agar aku hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Karena tanpa Roh Kudus saudara dan saya kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan saudara dan saya kita debu tanah. Tanpa Tuhan kita nol. Tapi bersama Tuhan saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin saudara. Pagi hari ini sama-sama mari kita bangkitkan iman kita. Di luar gak ada damai, tapi di dalam Yesus ada damai. Amin. Kenapa saya bilang di dalam Yesus ada damai? Terus saya angkat perjamuan. Karena perjamuan kudus ini, darah Yesus yang membawa saudara dan saya, kita mendekat dan tinggal di dalam Yesus.
Draw near to Jesus and live in Him. Abide in Him. Jadi nggak hanya dekat, karena kalau dekat itu bisa di samping, kanan, kiri, depan, belakang. Tapi di dalam darah Yesus, saudara dan saya abide. Abide itu artinya tinggal. Kita tinggal dalam firman-Nya dan Yesus tinggal dalam hidup kita. Maka saudara dan saya, walaupun ada kesulitan, kesesakan, masalah, walaupun ada tantangan yang berat di hadapan saudara dan saya, engkau dan aku akan tetap punya damai sejahtera yang supernatural. Karena banyak orang takut, banyak orang capek, banyak orang letih hari-hari ini. Dikejar-kejar masalah, dikejar-kejar hutang. Ada seorang jemaat Tuhan bersaksi, dulunya dia judi, akhirnya dia bertobat saudara, sungguh-sungguh bertobat. Ya, karena dia ngalami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Saudara, karena judi, dia dikejar-kejar sama banyak orang. Ya saudara, dia ketakutan. Karena ya dia bawa uangnya orang banyak sekali. Singkat cerita dia stres. Gak punya damai. Orang stres gak punya damai, gak tenang, gak bisa tidur. Ya berhari-hari dia gak tidur, gak makan. Ya otaknya saudara sudah gak bisa berpikir dengan baik saudara. Yang ada saudara, itu adalah makanan empuk bagi iblis. Karena iblis saudara menyerang orang yang panik. Karena setelah panik jadi lemah. Kalau lemah gampang diserang. Itu sebabnya saudara dan saya, bagaimana kita kuat? Mendekatlah, tinggallah di dalam Tuhan Yesus setiap hari. Terima darah Tuhan Yesus, diurapi dengan minyak urapan. Katakan amin saudara. Saudara, orang ini akhirnya satu hari dia keluar pakai bawa mobil. Dia mau menabrakkan dirinya di bundaran HI. Mau menabrakkan dirinya, dia udah pusing, dia udah blank. Yang dia tahu dia mau menghabisi hidupnya. Dia lewat saudara di belakang Sarina sebelum mengarah ke bundaran HI. Kalau saudara tahu belakang Sarina itu kebun kacang gitu saudara ya. Ke arah Sarina gitu saudara. Maksud saya kebun sirih. Ya lewat Sabang gitu saudara. Ke arah Sarina. Tiba-tiba saudara sebelum belok ke arah bundaran HI, nggak tahu bagaimana. Dia pun nggak mengerti saudara. Ya dia tiba-tiba masuk ke Jakarta Theater. Waktu itu Tiberias ada di Jakarta Theater saudara. Ya di bioskop Jakarta Theater saudara. Masuk parkir, dia turun, dia bingung kenapa dia datang ke tempat itu. Dia masuk, ibadah sedang berjalan, orang lagi artarko. Pak Pariaji sampai di depan, didesak orang sampai mundur ke belakang saudara. Dan dilihat ini tempat apa, tapi nggak tahu tiba-tiba dia sudah ada di depan. Ketika dia di depan, Pak Pariaji mendoakan dia dengan minyak. Saudara baru kena minyak, Pak Pariaji belum mendoakan tumpang tangan, mental saudara. Bermeter-meter saudara. Mental jauh ke belakang saudara. Dan saat itu singkat cerita saudara, dia dilepaskan dari setiap roh-roh jahat. Dia bertobat dari kehidupan lamanya. Dan Tuhan kembalikan hidupnya luar biasa. Hari ini dia hidup bahagia, diberkati, nggak umur pendek, nggak jadi bunuh diri, umur panjang. Saudara perhatikan, saya ketemu sama orang yang hidupnya bertobat, nggak pernah saya lihat orang yang hidupnya bertobat nggak diberkati. Pasti diberkati. Amin. Itu sebabnya saudara, ini saya mau sampaikan kesempatan buat saudara dan saya, kita ngalami damai di dalam Tuhan. Karena Tuhan beri kuasa bagi saudara dan saya yang percaya. Amin. Tuhan beri kuasa ketika saudara dan saya hidup turut kehendaknya Tuhan. Beri hati untuk mau berubah kepada Tuhan. Hidup saudara dan saya, you rule your life. Sekali lagi saya sampaikan, you rule your life. Kita berkuasa atas semua kenyataan hidup. Karena saudara dan saya, kita berdiri di atas kebenaran. Dan kebenaran itu di atas kenyataan. Kenyataan bilang ini dan itu, tapi kebenarannya saudara dan saya jadi kepala bukan ekor. Tetap naik tidak turun. Kebenarannya oleh darah Yesus, bilur-bilurnya saudara dan saya sudah menjadi sembuh, sehat sempurna. Saudara dan saya, keluarga majikan, keluarga yang kudus, warga sorga. Suatu hari kita terbang ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Itu sebabnya visi misi Tiberias sampai hari ini jelas. Pak Pariaji selalu menyampaikan, ya saudara, bahwa Tiberias itu mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, siap ke sorga. Nah, kali ini saudara saya berikan di layar. Jadi daripada saudara sibuk cari-cari
biasanya ada di tembok ya kan. Mana nih tembok nggak? Nah, di layar udah ada saudara. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris siap ke sorga. Saudara dan saya diberi kuasa di dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan Yesus menjumpai para pengikutnya juga memerintahkan kepada mereka untuk mengabarkan Injil. Untuk menyampaikan Yesus itu hidup. Katakan amin. Yesus itu ajaib. Yesus itu juru selamat. Yesus itu Tuhan bagi semua orang-orang yang percaya. Pulanglah dalam berkat Tuhan. Jadilah kuat, jadilah setia, tetaplah percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita lihat berkat-berkat yang luar biasa. Kemuliaan, kuasa, mujizat, kemurahannya dijadikan luar biasa bagi kita yang percaya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Dia Allah yang layak disanjung, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Bersama-sama kita angkat tangan, kita sembah. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembah. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyembah-Mu. Kami bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus, dan ku datang menyembah-Mu Yesus, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, firman yang terbaik telah kami terima. Kami berdoa Tuhan, firman yang kami terima menguatkan setiap kami. Kami percaya kami telah dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan, firman yang terbaik yang telah kami terima, maka inilah saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Maka berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, apapun menjadi pekerjaan mereka, toko, dagangan, karir, bisnis, studi mereka, usaha mereka, semua dijadikan berhasil 100 lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi yang terbaik untuk Tuhan, sama-sama kita boleh katakan, terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita akan segera menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan
kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk bersama Kristus saat nambahkan tadi Lukas 11 kesimpulannya Pak, orang kalau sudah manakir berkerumun terima bersama Kristus. Maka sekarang kita baca dalam Yohanes pasal 6, 48, 53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi sekali lagi kita mengusahakan perjalanan lebih roti mana coba. Ya mungkin waktu saya sudah 5 kali di Israel, mungkin ada yang dengarkan ibadah ucapan lebih roti mana, sehingga ada orang Israel yang percaya sehingga sering ikuti acara kami di Indonesia ini. Itu ikuti karena apa? Karena kita mengusahakan lebih roti mana. Kita percaya ini kita nanti mengusahakan lebih dari roti mana. Kita enggak roti ini. Mari sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu yang beri kami pengampunan atas dosa-dosa, mensucikan hidupku, pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami telah segala dosa, kami telah setan-setan perbuatannya, keluarga kami berkati, keluarga yang kudus, yang siap masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami siap sempurna, tidak mikir, tidak berteguh. Kami doa, kami telah kebutaan, mataku sempurna, kami telah hidup anak muda, pandai cerdas punya roh debes, debes roh juara, bidangnya kami doa agar mulut kami diurapi, ada kemuliaan, ada kuasa. Kami diberkati, jantung kami sehat, tidak diurai. Siapa yang sakit jantung sembuh, siapa yang mikir disembuhkan, siapa yang sakit paru-paru disembuhkan, paru-paru sehat, siapa yang sakit ginjal disembuhkan, tidak dioperasi. Siapapun yang sakit perut sakit mah, rasa-rasa kami tulang, keluarga kami bebas dari virus corona, keluarga yang diberkati bersama. Kami doa siapapun yang ikuti acara hari, kami telah doakan supaya mereka sakit jantung sembuh, tidak kanker, tidak dioperasi. Mereka yang telah diberkati agar mereka semua tidak bangkrut, tidak miskin, tidak akan terkapar di meja operasi. Kami doa agar kami diberkati, keluarga berkati, jadi warga surga. Kami doa segala penyakit disembuhkan, sudah selesai, diangkat di atas kausal. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Angkat cawan ini. Mari bersama-sama
dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai pasang yang harum yang kekal, beri pengampunan dosaku, disucikan hidupku, agar keluarga kami menjadi warga surga, keluarga kami disucikan punya rumah di surga. Kami akan bangkit dari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga. Kami doa dari ujung rambut, ujung keisian sempurna. Tidak mikir, tidak berteguh. Kami doa berupa anak muda pandestas, tidak berubah, mulia durapi, penuh kuasa, mata sempurna. Kami tolak kebutaan, kami tolak katarak-katarak, kami tolak tuli telingaku sempurna. Mulut kami juga sempurna, gigi juga semua sehat, tidak akan dioperasi. Kami doa jantung siapa sakit jantung semua ini, siapa sakit jantung waktu didoakan disembuhkan, siapa sakit paru-paru sembuh tidak dioperasi, semua siapapun yang sakit paru-paru disembuhkan. Yang ketiga, yang di siapa sakit ginjal, kami tolak ginjalku sempurna, tidak suci, tidak dioperasi, keluarga semua sehat sempurna, pankreas sempurna, leher sempurna, ambur sehat. Kami tolak segala sakit, peredaran darahku sempurna, 120 tidak darah tinggi, tidak ada manis, segala penyakit yang disembuhkan, segala kutuk sakit kami disembuhkan. Ada doa masing-masing sakitmu. Berkati mereka Tuhan, supaya keluarga mereka diberkati. Semua sakit Anda, semua sakit. Kami doa kesana gini. Kami berdoa mewartakan, mengusahakan bahwa Jam lebih dari roti mana, jam roti mana 40 tahun, maka tidak di padang gurun. Yang kedua, jam roti setiap hari ada jubah kemuliaan. Kudusan agar kami hidup suci kudus, kami tolak percampuran dan persinahan, kami tolak boleh kami, melihat kami orang ketiga di rumah tanggaku. Demikian juga, tiap hari pakai kasut baru, yang menerangkan bahwa kasut sepatu gambar dari generasi majikan, dari Tuhan. Roh gagal, roh miskin, roh bangun kami tolak. Kami doa agar keluarga kami semua diberkati, tidak kena bersuara, tidak akan miskin, tidak berkati. Apa yang kami usahakan berhasil, dan kami berdoa supaya keluarga kami bebas bersuara, bangsa Indonesia bersuara, bangsa kami selamatkan. Siapapun Tuhan yang membuat bersuara harus dihancurkan. Siapapun bangsa manapun yang buat bersuara dihancurkan, bangsa manapun yang bersuara layak dan segala. Kami menangis orang, waspada kau kirim mereka-Mu untuk berjalan diri, sembuhkan bertobat, tapi kan juga Amerika Latin, juga Afrika Selatan berkati, agar Engkau munculkan mereka-Mu, akan menyembuhkan mereka semua bertobat. Kami doa, kami hari ini diberkati menjadi warga surga, masuk surga sepanjang masa. Akan dia beri Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Tuhan mengatakan di mana ada Injil, ada penyawaraman. Di mana di dunia ada Injil, demikian juga Anda yang umur 60 tahun lagi,
Tuhan Anda siap sebagai minyak, lupa Anda bangkit cepat jadi mempelai, tetap awet muda. Karena Tuhan yang katakan, tubuh kasih minyak untuk penggunaanku. Kita harus melakukan seperti Tuhan mau lakukan, kita juga harus melakukan. Kita angkat. Nah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam penyerapan untuk muliakan Allah, muliakan manusia, kami diurapi, disucikan sebagai warga surga. Kami diurapi, bebas dari kutuk dan bebas dari surga. Kami doa diurapi agar kami, keluarga kami, anak cucu tidak kena virus corona. Kami tolak kanker tumor, tidak sakit jantung, sakit jantung, tidak ginjal, sakit ginjal diurapi disembuhkan, siapa sakit liver disembuhkan, sakit pankreas disembuhkan, diurapi agar mereka tulang-tulang mereka sehat semula, diurapi agar mereka jadi warga surga, agar mereka diselamatkan. Ini doa, Anda urapi bagi yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan, oleh semua sakit. Banyak kesaksian luar biasa minyak tuh, bayi-bayi dapat kandungan, murasi minyak, serahkan warga surga, bangkitkan tuh, yang umur yang 3 tahun bisa menjadi 2 tahun selamat, bahkan yang CEO nggak bisa harapan maka minum minyak suruh lahirnya selamat dan sebagainya. Betapa pentingnya Anda yang mengandung ulas minyak. Maka kalau ada punya anak, saya baru berdoa berpikir apa perlu punya anak, yaitu yang di kandungan supaya selamat lahir. Orang sakit, berkati mereka yang biasa sembuhkan Tuhan. Mereka sakit jantung, boleh sembuh jantung paru. Mereka sakit ginjal sembuh. Mereka sakit paru sembuh. Anak virus corona dihancurkan virus corona. Siapapun yang virus corona harus dihancurkan. Negara bangsa manapun yang membuat manusia sengsara, yang membuat virus corona sebagai senjata kimia dihancurkan dalam nama Yesus. Siapa negara yang bersuara sebagai seperti presiden atas senjata kimia dihancurkan Tuhan supaya bertobat dalam biar melalui kami, doa kami, keluarga dan masyarakat, keluarga Engkau diberkati sehat semua, berkati yang telah telepon untuk acara pakai kesembuhan daya, berkati mereka disembuhkan Tuhan yang telah saudara kami, mereka diberkati, diurapi, sembuhkan, tidak tersakit, tidak depresi. Mereka yang miskin, kami tolak miskin, maut, kami tolak gagal. Agar usaha mereka, pekerjaan mereka hasil. Dalam harapan, muliakan Anda sebagai manusia. Setan takut pada Anda ada minyak. Setan takut pada Anda. Kalau ada minyak, dan Anda akan mulia. Akan bekerja di kawan, awet muda sebagai baik. Inilah harapan yang nyambung Anda. Urapi Anda, urapi anak-anakmu, agar anakmu dijaga mokal tidak jatuh, tidak ber. Inilah yang urapan berkati kami. Selesaikan kepada. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah memimpin kita semua pada pagi hari ini di sesi yang pertama dalam sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Juga firman Tuhan yang penuh kuasa. Saudara dan saya kita pulang dengan iman. Saudara dan saya kita pulang dalam berkat Tuhan yang baru. Saudara dan saya melihat kuasa Tuhan setiap hari bekerja dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya. Maka saudara dan saya mari sama-sama kita mengucap syukur, kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami telah terima tubuh darah Yesus. Kami mengimani, kami sudah diurapi dengan minyak kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami percaya, kami imani dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami sampai di rumah, mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang gagal diberkati berhasil, kepada yang kekurangan diberikan kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa siapapun yang menjalani kehidupannya
menghadapi tantangan, kesulitan, kesesakan. Tuhan tolong, Tuhan jamah setiap hari ada damai sukacita, ada kepercayaan penuh bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara, sebab Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami, pengharapan kami tidak pernah berkesudahan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga jemaatmu yang di live streaming, selesai ibadah, Tuhan berkati, firman Tuhan menjadi rema bagi kami semua, kekuatan bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap berkat bagi setiap rumah tangga, keluarga, suami istri diberkati disayang Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda pun diberkati disayang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang pandai, yang cerdas, yang berhasil, punya roh the best, the biggest di bidangnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Pak Yulianto bersama keluarga, berkati Pak Adrian dan keluarga. Tuhan berkati Bu In, Pak Andre dan keluarga, Lina dan keluarga diberkati Tuhan. Kami doa berkati Pak Girsang bersama keluarga, diberkati Tuhan. Pak Anggoro bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Semua yang beribadah pada pagi hari ini diberkati disayang Tuhan. Bu Intan bersama keluarga, Pak Henry bersama keluarga juga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati usaha yang maju, pekerjaan yang berhasil disayang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa nyerahkan semua yang melayani diberkati Tuhan Yesus. Worship leader, Tuhan berkati Pak Desmond keluarga, Tuhan berkati Pak Andrew dan keluarga, berkati Imam Musik Renali bersama rekan-rekan, backup singers, tim event, tim media, tim sound dan operator, asyar, greeter, penerima tamu diberkati Tuhan, koordinator tempat ini diberkati Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang kami ucap berkat. Kami berdoa bersama keluarga besar, anak cucu mantu dalam pemeliharaan Tuhan. Para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan keluarga diberkati Tuhan. Kami doa Kargo Pariaji juga diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami doa ucap berkat untuk Indonesia. Indonesia disayang Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan segera selesai dari pandemi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami sambut berkat Allah dari kerajaan sorga. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi dan pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahtera yang melimpah, berkat yang indah luar biasa nyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.